Perkenalkan, nama saya adalah Fianti, NIM 19142F, kelas non-reguler D19, ingin melakukan presentasi modul etnofarmakologi. Modul pertama yaitu kajian literatur, modul kedua yaitu observasi lapangan, modul ketiga yaitu inventarisasi tanaman obat, modul 4 yaitu kajian tanaman obat, dan modul kelima yaitu rancangan rencana inovasi. Modul pertama yaitu kajian literatur. Adapun penyakit yang saya bawakan di sini yaitu asam urat. Yang pertama itu lembar kerja 1. A. Definisi penyakit, yaitu asam urat adalah asam berbentuk kristal yang merupakan produk akhir dari metabolisme atau pemecahan purin, yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada inti sel-sel tubuh. Secara alamiah terdapat dalam tubuh dan dijumpai pada makanan dari sel hidup, yaitu makanan dari tanaman, sayur, buah, kacang-kacangan, maupun dari hewan, yaitu daging, jeroan, ikan, sarden. Setiap orang memiliki asam urat dalam tubuh karena pada setiap metabolisme normal dihasilkan asam urat. Senyawa asam urat memiliki sifat sukar larut dan mudah mengendap jika kadarnya meningkat beberapa miligram saja. Asam urat diekskresi melalui ginjal sebagian besar dan saluran cerna sebagian kecil. Kadar asam urat seseorang tergantung pada usia dan jenis kelamin. Yang kedua itu faktor pemicunya, yang pertama genetik, yang kedua stres, yang ketiga asupan senyawa purin berlebihan, konsumsi berlebih alkohol, kegemukan, hipertensi dan penyakit jantung, obat-obatan tertentu, gangguan fungsi ginjal, dan aktivitas fisik. Adapun penyebab asam urat, yang pertama bisa terjadi karena konsumsi zat-zat yang mengandung purin terlalu berlebih. Zat purin yang jumlah banyak masuk dalam tubuh kemudian melalui metabolisme berubah menjadi asam urat. Terjadinya peningkatan kadar asam urat dalam tubuh sehingga ginjal kita tidak mampu untuk membuang kelebihan asam urat. Banyaknya kristal asam urat yang berlebih dan menumpuk di persendian. Akibatnya sendi kita terasa nyeri, membengkak, meradang, panas, dan kaku. Gejalanya yaitu ciri-ciri asam urat yaitu sendi terasa nyeri, ngilus, kesemutan, dan bahkan sampai membengkak dan berwarna kemerahan. Biasanya pada persendian terasa nyeri saat pagi hari. Terasa nyeri pada persendian terjadi berulang-ulang kali. Modul yang kedua yaitu observasi lapangan yang berlokasi di Makassar. Penyakit yang dikaji yaitu asam urat. Nama mahasiswa Ernana Fianti, NIM 19142F non-reguler D. Nama informannya yaitu Masati, umurnya 57 tahun. Modul ketiga yaitu inventarisasi tanaman obat. Lokasi Makassar. Responding pertama yaitu nama responding Ibu Masati, umurnya 56 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Perintis. Responding pertama wawancaranya itu melalui via telepon WhatsApp karena responding lagi di kampung, jadi saya mewawancarainya melalui via telepon WhatsApp. Responding kedua yaitu Ibu Hasnawati, keluarga dari Ibu Mas Ati, umurnya 54 tahun, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Jalan Perintis. Responding kedua saya wawancarai melalui via chat WhatsApp karena Ibu Hasnawati tidak mempunyai HP, jadi
Ibu Hasnawati meminjam HP keluarganya untuk bisa saya wawancarai. Adapun responden ketiga saya yaitu Tuan Bapak Saiful yang saya wawancarai langsung di tempat. Ini videonya. Tanya ini tentang pengobatan tradisional yang Murata. Atas nama Tuan Saiful nih. Apakah terdapat pelayanan kefarmasian di daerah tempat tinggal Kak? Ya, terdapat misalnya kayak pelayanan puskesmas atau di apotik atau secara intens juga. Apakah masyarakat setempat sering menggunakan tanaman untuk menanggulangi masalah kesehatannya? Iya, hampir sebagian masyarakat sering memakai bahan-bahan tradisional untuk pengobatan. Apakah terdapat ramuan atau resep tradisional yang digunakan dalam masyarakat? Kalau ramuan, iya sering ada ramuannya, biasanya dibuat. Apakah terdapat penyembuhan atau pengobatan untuk menjadi solusi masyarakat setempat untuk menyembuhkan penyakit? Iya, biasa disebut orang itu dukun atau sandro. Apakah dalam pengobatan masyarakat biasanya menyertakan hikmah dan jampi atau doa-doa? Iya, selain dukun itu. Apakah masyarakat lebih percaya dengan pengobatan yang dilakukan secara empiris atau pelayanan kesehatan? Biasanya dipadukan. Berobat ke sini sama di dukun juga. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Adapun pengumpulan data tanaman kelompok yaitu kesimpulan dari modul 3 yaitu berdasarkan hasil wawancara pada beberapa narasumber yang dilakukan via WhatsApp maupun bertemu langsung di wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa umumnya masyarakat menggunakan air rebusan daun-daun seperti daun salam, sambiloto, dan belimbing wulu untuk pengobatan asam urat. Masyarakat percaya pemanfaatan tersebut dapat mengobati penyakit walaupun hanya mengurangi gejalanya. Modul 4 yaitu kajian tanaman obat penyakit asam urat. Tabel data tanaman pembahasannya yaitu penyakit asam urat merupakan kondisi yang menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan, serta adanya rasa panas di area persendian. Pada kajian tanaman obat terhadap penyakit asam urat yang dilakukan, diketahui terdapat beberapa senyawa menurunkan kadar asam urat seperti kandungan senyawa flavonoid dan tanin yang dapat berpotensi menurunkan kadar asam urat darah dengan cara menghambat aktivitas santin oksidasi, sehingga flavonoid yang terkandung dalam daun belimbing wulu dan daun sambiloto dapat digunakan untuk menurunkan kadar asam urat dan mencegah terjadinya kesulitan berjalan yang diakibatkan nyeri pada persendian. Daun sirsak mengandung senyawa diantaranya ada acetogenes, anoketin, anokatalin, anoheksosin, anonakain, anomorisin, dan lain-lain. Hasil senyawa tersebut digunakan untuk terapi pengobatan, misalnya untuk pinggang pegal, nyeri asam urat, wasir, dan batu empedu. Selain itu, terdapat juga kandungan umum dalam buah sirsak yang sangat penting dalam proses pembentukan tulang sehingga bersifat menghambat osteoporosis seperti fruktosa, lemak, protein, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, dan vitamin B. Metabolit sekunder yang terkandung dalamnya adalah senyawa golongan tanin, fitosterol, dan juga sirsak banyak mengandung mineral, fosfor, dan kalsium. Kesimpulannya yaitu setelah melakukan wawancara dengan narasumber dan melakukan kajian literatur terhadap penyakit asam urat, dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat
tradisional seperti rebusan air daun belenyong wulu dan daun sambiloto, daun salam dan daun sirsak yang digunakan di lingkungan keluarga narasumber atau di masyarakat daerah Makassar, Sulawesi Selatan itu sendiri dapat dijadikan pilihan terapi non-farmakologi karena kandungannya yang dapat mempengaruhi dan mencegah terjadinya kesulitan berjalan yang diakibatkan nyeri pada persendian. Modul 5 yaitu rancangan rencana inovasi. Tema yang saya pilih yaitu pengaruh efektivitas teh daun sirsak sebagai minuman herbal untuk menurunkan kadar asam urat di masyarakat daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun pengesahan proposal yaitu judul kegiatan pengaruh efektivitas teh daun sirsak sebagai minuman herbal untuk menurunkan kadar asam urat di masyarakat daerah Makassar, Sulawesi Selatan, khususnya daerah Jalan Perintis. Pelaksana kegiatannya yaitu nama lengkap Ina Novianti, NIM 19142 AF, jurusan farmasi, perguruan yaitu Akademi Farmasi Yamasi Makassar, alamat Jalan Tinumbulur 1 Lorong 132F nomor 17, nomor HP 085 240 594 814. Biaya kegiatan yaitu sekitaran 12.500.000. Jangka waktu pelaksanaan yaitu 5 bulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.